Materinya begini, saya mau tanya sekarang, masuk ke materi, udah 17 menit. Saya kalau ngomong itu 2 jam. Itu pun kalau ada yang mau dengar. Makanya saya itu rekam, biar yang nggak dengar juga nggak apa-apa. Nanti kalau mau dengar kan tinggal buka. Saya kasih tahu nih, guru PAI itu penting nggak sih di SD? Penting. Hah? Kata siapa? Sekarang saya mau tanya, guru PAI itu penting nggak di SD? Penting. Enggak ada yang jawab nih. Guru PAI itu penting tidak di SD? Ada yang pada nggak jawab, berarti nggak penting. Besok bikin pengunduran diri ya. Saya tanya lagi nih. Saya tanya lagi. Guru PAI itu penting tidak di SD? Nah, gitu jawabnya. Tidur. Bapak Ibu itu, kalau Bapak Ibu tidak percaya diri dengan pekerjaan Bapak, terus ngapain? Siapa yang bisa menghormati pekerjaan kita kalau kita saja tidak bisa menghormati? Menghormati itu bagaimana? Satu, bangga, aku guru PAI. Alhamdulillah yang orang Sukawangi sama guru-guru nak keren. Bajunya keren-keren rapi, ibu-ibunya juga rapi, keren. Ya, memang harus begitu. Harus begitu, tampilan guru PAI harus keren. Jangan malu-maluin. Ya. Saya agak mending lah gini. Ini juga baju seragam ini bukan. Kenapa guru PAI itu penting di SD? Karena anak-anak sekarang maupun anak-anak yang dulu, yang sekarang sudah jadi bapak-bapak dan memimpin bangsa ini, jadi anggota DPR, jadi pegawai Pemda, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi kepala desa, jadi BPD. Itu kebanyakan lulusan sekolah umum. Ya lulusan SD lah. Betul nggak Pak? Kalau di kita ini kan pengelola pendidikan ada 2, ada sekolah, ada madrasah. Satuan pendidikan ada 2. Satuan pendidikan ada 2, ada madrasah, ada sekolah. Ayo kita lihat, cek faktanya. Berapa persentasi yang lulusan madrasah, berapa persentasi yang lulusan sekolah? Banyak mana Pak? Banyak sekolah, lulusan sekolah dibanding lulusan madrasah. Kalau madrasah kan sudah jelas mendapatkan pendidikan agamanya sangat banyak dan cukup. Nah sekarang sekolah SD, SMP, SMA itu dia kalau tidak ada guru agama di situ, kira-kira generasi yang dilahirkan, dia mimpin bangsa ini, dia mimpin kabupaten ini, dia mimpin provinsi, dia mimpin negara, kira-kira dia tidak mendapatkan sentuhan pendidikan agama, bagaimana kira-kira? Karena kita meyakini bahwa akhlak itu tidak bisa itu harus bersandarkan kepada agama. Walaupun di Amerika, di Barat, akhlak itu dibangun bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan filsafat. Menurut Profesor Ahmad Tafsir, ada 2 kekuatan yang membangun peradaban. Yang pertama kekuatan agama, yang kedua adalah kekuatan filsafat. Karena di luar orang bisa beradab, beretika tidak melalui agama, tetapi melalui filsafat, moral. Kalau moral itu dasarnya dari filsafat, etika, filsafat etika. Nah kalau kita akhlak dasarnya dari agama. Nah sekarang kalau misalkan tidak ada akhlak,
Tidak ada agama di situ. Bagaimana orang memimpin tanpa agama? Iya kan? Karena tidak mungkin orang, ya, tidak mungkin orang bisa berhasil, tatanan ini jadi bagus tanpa agama. Karena sejarah Republik Indonesia dibangun berdasarkan kekuatan agama. Apa buktinya? Karena kita merdeka menggunakan kekuatan agama. Allahu Akbar. Agama bukan itu? Ya, ketika kita melawan penjajah, bukan lagi sweeping, tahu? Kita lagi melawan penjajah, Allahu Akbar. Betul nggak? Kekuatan apa itu? Agama. Saya lagi ngomongin sweeping. Ya, karena saya pernah dipukul dengan bahasa yang sama. Allahu Akbar, saya dipukulin. Tapi itu nggak usah diceritakan nanti. Jadi, Pak, kekuatan agama inilah sangat penting untuk membangun peradaban manusia Indonesia. Paham gak maksudnya? Jadi, Bapak Ibu, sehingga guru agama itu harus ada di SD, harus ada di SMP, harus ada di SMA. Tahu nggak berapa jumlahnya anak sekolah sekarang? Anak sekolah sekarang jumlahnya berapa? 52 juta anak sekolah. Anggaplah yang non-Islamnya ya 1% lah, ada berapa? 10% lah. Ya, berarti akan ada 47 juta, 46 juta orang Islam. Jadi ada 46 juta anak orang Islam sedang menuntut ilmu di lembaga sekolah yang itu kalau tidak ada agama masuk kepada dia akan mengkhawatirkan masa depan bangsa ini. Itulah kenapa negara ini memberikan TPG kepada guru-guru agama melalui Kementerian Agama. Kenapa? Karena se-Indonesia. Jadi berpikirnya se-Indonesia. Jadi guru agama yang di Bekasi, di Sukawangi dengan guru agama yang ada di Papua, TPG-nya sama. TPG-nya sama. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa agama yang disampaikan juga sama. Andai saja diserahkan kepada daerah, ya saya nggak tahu masa depan nanti. Diserahkan kepada daerah, bagi daerah yang makmur itu bagus. Bagaimana kalau kita ngelihat daerah-daerah yang kekurangan, bisa jadi guru agama dapat TPG cuma 500.000. Paham nggak maksudnya? Inilah politik kita. Inilah kenapa TPG masih dipegang oleh Kementerian Agama secara terpusat. Paham logika itu ya? Agar apa? Agar agama tadi yang sampai kepada anak-anak generasi bangsa Indonesia sama. Agama yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, yang benar secara tauhid, yang benar secara syariat, yang benar secara akhlak, dan juga agama yang menjunjung tinggi mencintai tanah air. Sampai situ paham? Logikanya paham ya? Jadi jangan dikira kemudian udah dah serahin aja. Ya saya sih seneng-seneng saja kalau aturannya begitu. Paham ya? Oke. Masuk Pak Eko. Paham? Ah, itu satu. Lanjut. 52 juta ini dia harus jadi orang sukses. Saya ngomongnya enggak Sukawangi ya. Saya ngomongnya Indonesia itu. 52 juta anak ini yang sedang sekolah harus jadi orang sukses. Bisa menjadi orang pribadi yang bisa melanjutkan peradaban Indonesia. Menjadi manusia yang seutuhnya. Dia harus punya sukses. Apa suksesnya itu? Sukses apa, Bu? Sukses apa itu? Sukses. Isuk-isuk HS. Apa itu sukses? Sukses itu terwujudnya keinginan. Betul nggak? Bapak pengen ngadain acara ini, kelaksana nggak ini sekarang?
berarti sukses. Nah, sukses itu paling tidak ada 5. 1, sukses beragama. Yang kedua, sukses berekonomi. Anak harus punya ekonomi dong, punya karir dong, punya pekerjaan. Yang ketiga, sukses berkeluarga. Kawin dong. Kalau sudah kawin, kawin lagi. Enak aja. Sukses berkeluarga. Kemudian sukses, sudah kawin, punya anak. Tapi sakit-sakitan, enggak sukses juga. Harus sukses sehat. Sukses berkesehatan. Kemudian yang kelima, sukses berbangsa dan bernegara. Ini 5 sukses yang kita inginkan. Tapi kita akan mulai sukses dari beragama. Kenapa sukses beragama itu penting? Disinilah letaknya, ya, peran guru agama Islam. Jika seorang sudah sukses memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar, maka pemahaman dan pengamalan ajaran agama itulah yang akan mengantarkan kepada sukses-sukses yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu, orang sukses beragama itu Bapak Ibu sudah tahu pasti. Ingat kan? Pakai standarnya siapa? Standar Gusti Allah. Kata Allah, orang yang sukses beragama itu adalah orang yang takwa. Karena orang yang takwa itu dikasih 2 bonus. Apa itu? Yang pertama, yaj'allahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sukses. Karena setiap orang pasti punya masalah. Tapi kalau dia takwa akan ada jalan keluarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bikin orang takwa itu kira-kira guru mana? Yang punya tugas lah, bukan bikin. Yang punya tugas betul-betul bikin orang itu bertakwa itu siapa? Ya guru agama. Lah kalau guru agamanya gagal membuat anak bertakwa, pasti anak itu juga tidak sukses di bidang yang lainnya. Saya nggak ngomongin tentang IQ ya. Bukan berarti itu anak itu pintar menjawab soal pendidikan agama Islam, bukan. Bukan begitu, bukan. Bukan menjawab pilihan ganda atau ujian apa sekarang istilahnya apa namanya? Ya PSA ya, apa penilaian? PSA ya? PSA ya? Apa PSA itu panjangannya? Oh ya gitulah istilahnya, namanya beda-beda kan. Zaman kita sekolah mah nama apa namanya? Ah itu. Iya namanya banyak banget sekarang mah. Dulu waktu saya sekolah kan, ya kita sekolah zaman dulu kan nggak begitu ya. Satu. Iya, dulu mah apalagi ulangan. Iya. Sekarang banyak. Dulu mah THB. Tes hasil belajar ya. Iya. Kita sejaman nggak sih Bu? Kita sejaman ya. Coba saya lihat mukanya. Sejaman nih kayaknya sama saya lah. Paling beda 1-2 tahun sama saya. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, tugas guru PAI itu bagaimana membuat anak ini bertakwa. Apa ciri-ciri bertakwa? Silahkan dicari sendiri. Karena saya sudah setengah jam ngomongnya. Biasanya kalau sudah setengah jam ada gejala pusing, mual, nah takutnya muntah. Ya, jadi semoga Bapak Ibu itu bisa membuat anak sukses beragama. Nanti akan sukses berekonomi, berkeluarga, berkesehatan, dan berguna di masyarakat.